أحييكم تحية الإسلامية، تحية المباركة، تحية الأهل الجنان، والتحية بها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabah lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi ta'ala. Para alim ulama yang saya muliakan, kepada yang terhormat Bapak Rektor UIN Saizu Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta hadirin sahabat da'i yang saya banggakan, semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu bila tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta. Kedua kalinya, salawat beriring salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Generasi Muda Islami di Era Globalisasi. Hadirin rahimakumullah. Pemuda merupakan kekuatan bagi suatu umat atau bangsa. Betul? Betul. Untuk melihat nasib masa depan suatu bangsa ialah dengan cara melihat generasi muda saat ini. Saat kita bicara tentang pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Allah menjadikan sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Allah lah yang menjadikan kamu sesudah keadaan kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan salah satu nikmat dari Allah, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik mengikat. Maka sudah semestinya kita gunakan nikmat yang agung ini untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Tapi sayangnya, di era milenial ini, di saat seluruh informasi bisa digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini dengan gaya narsis, kalau lagi kumpul dengan teman-temannya, subhanallah, keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, akhlak dan keilmuan semakin terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Naudzubillahi min dzalik. Ketahuilah wahai para pemuda Indonesia, tidak hanya tersusun dari sebatas peta, tapi juga tidak terlepas dari gerak dan peran besar kaum muda. Sejarah Indonesia
adalah sejarah anak muda. Hadirin rahimakumullah. Pemuda itu harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita untuk putus asa. Jangan menjadi pemuda yang labil. Sekali lagi saya tegaskan, jangan menjadi pemuda yang labil. Banyak maunya, tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah anak muda yang terampil, haus untuk belajar dan upgrading knowledge and skill. Imam Syafi'i pernah berkata dalam sebuah syairnya, Hayatul fata wallahi bi'ilmi wa tuqa idza lam yakuna la i'tibara lidatihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu sebab ilmu dan takwa. Apabila ilmu dan takwa tidak ada, maka esensi dirinya pun dianggap tidak ada. Perbanyak ilmu, masa depan generasi muda jaya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaknya senantiasa berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak tersesat di kemudian hari. Semoga kita termasuk generasi muda yang hebat, berilmu dan berakhlak. Insya Allah akan mewujudkan generasi muda yang menjunjung tinggi syariat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pergi ke Purbalingga membeli Fanta, pulangnya naik mobil Mercy. Mohon maaf bila ada salah kata. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.